Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Rustikawati. Saya seorang guru PKN di SMA 15 Garut. Saya juga seorang mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMA 15 Garut, SMA tempat saya mengajar, SMA yang asri, yang suasananya sangat mendukung untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Proses pembelajaran, silakan berdoa dulu. Silakan pimpin. Ya, Bu. Silakan, Nak. Ya, Bu. Duduk siap. Belum belajar sampai kita berdoa. Saudara mati Imran. Semua selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bentar Ibu absen dulu ya, Ren. Anindya, Ataya, Aulia, Aura, Azril, Sakit, Faris, Hadir. Omji, Hadir. Dina, Hasna, Yahwa, Yulianti, Salma, Salwa, Laila, Syifa, Tasya. Terima kasih. Ternyata banyak yang sakit ya, kita doakan semoga yang sakit itu cepat sembuh. Ya, tolong jaga kesehatan ya, Nak, ya. Sekarang ini cuacanya lagi kurang bagus. Agak lebih semangat, Nak. Ya, boleh. Silakan. Siapa yang mau pimpin untuk jalan kita supaya kita tambah semangat? Saya, Bu. Silakan. Tepuk semangat. Pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran yang telah lalu ya. Di pelajaran yang telah lalu kalian telah mempelajari tentang makna demokrasi, konsep demokrasi, dan juga dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi ya kalian sudah tahu bagaimana keadaannya. Pelaksanaan demokrasi dipelajari ada Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah mengenai bagaimana pentingnya kehidupan yang berdemokrasi, ya, dan juga penerapan demokrasi. Gitu. Jadi kalian tujuannya harus mengetahui bagaimana kehidupan yang demokrasi yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di keluarga dan juga ketika kalian terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya, Nak, ya. Seperti mengerti? Pada hakikatnya, Nak, di dalam negara demokrasi itu suatu negara dapat dikatakan negara demokrasi jika negara itu harus ada 4 komponen, yaitu yang pertama, negara tersebut harus mengakui adanya persamaan kedudukan di mata hukum. Sudah mengenal ya, waktu kita membahas hak asasi juga. Nah, itu juga salah satu bentuk negara dapat dikatakan negara yang demokrasi jika negara tersebut mengakui persamaan kedudukan di mata hukum untuk seluruh warganya. Gitu. Jadi tidak pandang bulu. Gitu ya. Jadi semuanya memiliki kedudukan yang sama. Seperti kalau di Indonesia itu ada jaminannya undang-undang pasal 22 ayat 1 ya, di mana seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum. Berarti itu sudah menunjukkan Indonesia adalah negara yang demokrasi dengan adanya jaminan hak yang sama, kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah.
Lalu ya yang kedua itu suatu negara dapat dikatakan bahwa negara itu adalah negara demokrasi harus adanya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi berpartisipasi dalam pemerintahan gitu ya. Dalam proses pemerintahan itu rakyatnya diberi kesempatan untuk berpartisipasi gitu. Masih ingat demokrasi itu apa? Pemerintahan rakyat ya, jadi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kalau pemerintahan dari rakyat dan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti rakyat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahannya. Dalam apa saja? Dalam proses pembuatan keputusan. Jadi pemerintah itu harus melihat dulu. Kan masih ingat di pelajaran itu di bab awal ketika kita membahas demokrasi itu harus ada bahwa negara demokrasi dilihat dari cara penyaluran suaranya, yaitu di mana kita harus memilih wakil rakyat yang representatif. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana wakil rakyat kita adalah hasil pilihan kita yang diharapkan dapat menampung aspirasi kita dan memperjuangkannya di dalam pemerintahan. Nah, wakil rakyat tersebut harus bisa apa? Mengeluarkan ya peraturan yang mendukung atau yang dapat membantu mengangkat kesejahteraan gitu ya, aspirasi juga semua yang diinginkan oleh rakyat yang memilihnya seperti itu gitu ya. Jadi kebijakan negara itu baik dalam bentuk undang-undang dan sebagainya itu harus berdasarkan aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat, dan juga pemerintahan kita harus mendukung upaya atau memberikan sarana-sarana bagaimana caranya agar rakyat bisa untuk menyalurkan aspirasinya gitu. Dulu ada iklan layanan masyarakat yang memberikan nomor kontak khusus kepada rakyat. Silakan rakyat jika ingin mengkritik, memberi sarannya kepada pemerintahan itu hubungi link. Seperti itu salah satu contohnya. Jadi diberikan sarana oleh pemerintah, gitu ya. Diberikan sarana oleh pemerintah bagaimana rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Dapat dimengerti? Mengerti. Ya. Lalu yang ketiga itu suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis jika ada distribusi pendapatan secara adil. Itu jadi rakyat itu harus mempunyai pendapatan yang memang adil. Misalnya sekarang kan ada BBM naik ya. Nah, dulu ketika pernah BBM pertama naik itu ada kompensasi. Ya, ada kompensasi kepada rakyat kecil dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai dari pemerintah. Itu salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk meratakan pendapatan, gitu ya, kepada rakyatnya. Atau dalam bentuk bansos seperti sekarang, ya betul nggak? Dalam bentuk bansos ya yang kalian kenal sekarang mah. Ya. Nah, betul. Bansos tersebut adalah salah satu bentuk dari distribusi pendapatan secara adil yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Seperti itu, ya, bansos seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi suatu negara dikatakan negara demokrasi, negara tersebut haruslah ada kebebasan menjamin tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan ada empat, yaitu kebebasan beragama, ya, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, dan juga kebebasan pers. Nah, di mana kebebasan ini harusnya bertanggung jawab. Kita bebas tapi harus bertanggung jawab. Kebebasan yang kita punya bukan kebebasan yang sangat sebebas-bebasnya bukan, tetapi kebebasan yang bukan kebebasan yang tidak terbatas, tetapi kebebasan yang tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain. Masih ingat di bahasan hak dan kewajiban? Kita punya hak untuk menerima hak kita, gitu ya. Nah, tetapi kita juga tidak boleh melanggar hak orang lain. Jadi hak kita dibatasi dengan kebebasan hak orang lain. Demikian juga dalam negara demokrasi kita punya kebebasan, tetapi kebebasan kita harusnya dibatasi dengan apa? Dengan kebebasan yang bertanggung jawab, dengan apa? Harus dibatasi dengan norma-norma yang berlaku. Ya, jadi kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kita boleh berpendapat, boleh, ya. Kita boleh
berpendapat, tetapi berpendapatlah dengan bertanggung jawab. Pendapat yang menyinggung orang, itu yang mengecilkan orang, apalagi ada unsur diskriminasi dan bully atau menyinggung secara itu juga tidak diperbolehkan. Seperti itu. Seperti mengerti, nah? Mengerti. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Begini, untuk pembelajaran selanjutnya, ya kita akan melaksanakan di luar kelas. Gitu. Di sana itu ada QR di sini adalah video tentang pelaksanaan demokrasi, gitu ya. Juga ada juga teks di QR. Silakan kalian scan. Kita akan scan video tersebut di luar kelas dan akan berdiskusi di sana, gitu ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. LKPD ini per kelompok ya nak ya. Jadi sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah dibuat minggu lalu. Ya, minggu sebelumnya. Kalian sudah punya kelompoknya? Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Nanti saja di luar nak ya. Ketika nanti kalian kalau untuk kelompok 1 itu akan ada di teaternya akan ada di sebelah perpustakaan ya. Lalu yang kedua itu ada di dekat Lebkom, yang arah ke kantin. Lalu yang ketiga ada di Mading. Tempat kelima itu ada di Lebkom yang ada kursinya ya. Nah ini mana kelompok 1 sekarang? Ya kan? Ini kelompok 1. Kelompok 2 sama kelompok 3. Ini sebelah mana? Kelompok 4 itu sebelah mana? Kelompok 5. Ibu. Ini kelompok 5. Oh, nggak apa-apa. Jadi gini ya nak, silakan kalian nanti keluar kelas dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing di luar kelas ya. Terima kasih, silakan untuk kita lanjutkan pembelajaran data teruskan chapternya dan sebentar pengarahannya nanti Ibu akan berikan. Silakan. Kita lanjutkan di luar kelas. Sudah ada. Nah, silakan. Jangan lihat. Ya, coba lihat. Silakan lanjutkan nak. Kalau sudah selesai, silakan ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan kita kembali lagi ke kelasnya ya. Silakan. Kita akan kembali ke kelas untuk melanjutkan diskusinya dalam kelas. Kita kembali ke kelas.
Untuk melanjutkan diskusinya di dalam kelas. Coba. Sudah? Ya. Semua. Ya. Sudah. Ya, nanti kita lanjutkan di dalam kelas. Ambil. Mantep. Well. Kita lanjutkan diskusinya di dalam kelas. Sama materinya. Yuk. Silakan, Nak. Sudah dapat terlihat itu videonya. Nah, cara mengisi LKPD-nya ya, ini coba lihat. Di sana ada penerapan demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Coba kalian berdasarkan keterangan ibu tadi, lalu teks dan materi yang ada ini serta video yang ada ini. Dalam keluarga, sekolah, masyarakat, negara. Lalu sebutkan juga contoh partisipasi dalam membangun keputusan. Contoh di keluarga seperti apa, contoh di sekolah seperti apa, contoh di masyarakat seperti apa, dan contoh di bangsa dan negara. Seperti itu. Ya. Sebutkan satu-satu saja contohnya, tidak usah banyak. Satu aja contohnya. Terima kasih. Silakan berdiskusinya. Nah, sudah terlihat, Nak? Sudah. Terima kasih. Ini jadi cukup disebutkan satu-satu saja ya setiap poin. Ya masing-masing satu. Misalkan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Contoh di dalam keluarga seperti apa, di sekolah seperti apa, di masyarakat seperti apa. Langsung satu-satu saja contohnya. Ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, Bu. Terima kasih. Silakan diskusinya. Silakan. Nah gini, jadi ini ya bagaimana cara penerapan demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Sebutkan contohnya satu-satu saja. Misalkan kesamaan kedudukan hukum ya atau peraturan di keluarga seperti apa contohnya, di sekolah seperti apa, masyarakat seperti apa, negara seperti apa. Gitu ya. Jadi coba lihat di videonya tadi. Nah, di videonya itu contoh-contohnya ya, lalu di linknya itu seperti apa. Coba lihat. Nah, itu coba dan ini ya, cara mengisinya kalian silakan tinggal menyebutkan contohnya satu-satu saja ya di setiap poin. Misalkan partisipasi dalam pembuatan keputusan di keluarga seperti apa, di sekolah seperti apa, di masyarakat seperti apa, bangsa dan negara seperti apa. Nah, jadi cukup satu saja untuk yang disebutkan. Itu bisa kalian isi berdasarkan dari video ini yang sudah kalian lihat, juga dari teks yang ada di link, gitu ya, juga dari buku-buku sumber juga tidak masalah. Kalau ada pertanyaan, silakan mengajukan. Silakan kalian cari dari berbagai sumber juga, dari artikel-artikel di internet juga tidak masalah. Silakan cari saja. Jadi kita biar
dari link yang ada di QR code tadi, juga dari berbagai buku sumber ya. Dari buku itu juga tidak apa-apa. Silakan. Atau kalian mau cari lewat artikel di internet juga tidak apa-apa. Silakan. Sudah bisa selesaikan? Ya, coba. Mana? Sudah selesai untuk diskusinya? Nah, baiklah. Kalau sudah selesai, kita kembali ke kelas, gitu ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya di kelas. Yuk, kita kembali ke kelas. Silakan kita kembali ke kelas, ya. Diskusinya kita selesaikan di kelas saja. Baik, Bu. Silakan, Nak. Ayo. Lanjutkan diskusinya di dalam kelas. Silakan. Nanti kalian tadi bagi yang belum mengisi KPD-nya belum diselesaikan, silakan diselesaikannya ya. Silakan. Nah, kalian kan tadi sudah berdiskusi ya, sudah mengetahui dari paparan dari ibu, lalu dari melihat video di link, juga dari melihat materi juga ya. Silakan kalian apa ada yang ditanyakan tentang materi perilaku kalian demokrasi? Ya, silakan. Oh, ada. Silakan ada yang ditanyakan. Izin memperkenalkan, saya Dedi Kamaludin dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis. Terima kasih, Nak, pertanyaannya bagus. Nah, ada pertanyaan dari teman kalian ya. Tadi kan sudah banyak sekali paparan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya kita berperilaku yang demokratis ya? Kan kita harus berperilaku yang demokratis. Dan perilaku demokratis ini seperti apa? Silakan, siapa yang mau jawab? Coba ke kanan. Ya, silakan. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Nadia Kelompok 26. Ini menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menjalankan kehidupan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu, pertama membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kedua, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara demokrasi. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat dan menggunakan kebebasan dalam berbuat. Terima kasih, jawabannya yang sangat baik. Karena yang itu kita ini perilaku bagaimana yang agar kita berperilaku yang demokratis. Itu hak yang demokrasi itu harus kita dibiasakan seperti ini. Harus dibiasakan dimulai dari diri kita sendiri. Kita berperilaku yang demokrasi. Ya, jadi harus kita tanamkan sejak dini juga bahwa oh saya ini harus bagaimana nih. Apalagi kita negara yang berbineka. Kita ini bukanlah orang-orang yang bisa disamakan. Kita mempunyai pemikiran yang berbeda ya. Walaupun kita berasal dari satu suku misalkan, tetapi kita punya pendapat yang berbeda. Jika kita tidak membiasakan diri untuk hidup berdemokrasi, itu akan sangat berat sekali. Jadi biasakanlah, membiasakan hidup ya secara demokrasi itu dengan perilaku-perilaku kita sehari-hari itu akan sangat baik sekali. Jadi dimulai dari diri sendiri untuk membiasakan melakukan perilaku-perilaku yang demokrasi. Itu juga memilih pemimpin harus secara demokrasi juga sesuai hati nurani kita. Kan di bahasan yang pertama kemarin kalian membahas itu harus memilih para wakil rakyat yang representatif. Berarti kita harus benar-benar memilih ini wakil rakyat. Ini saya percaya ini wakil rakyat ini saya mampu. Saya percaya ini wakil rakyat ini mampu untuk memperjuangkan aspirasi saya sebagai pemilihnya. Ya bila nanti kalian mempunyai hak pilih berkelas 11 ya nanti kalian kelas 12 mungkin ada yang sudah 17 tahun dan sudah punya hak pilih. Jadi itu yang harus menjadi dasar kalian. Jadi tidak dasarnya karena dia terkenal dan sebagainya, tetapi kalian tuh harus ada dasar dalam memilih pemimpin atau calon wakil rakyat kita atau calon pemimpin kita itu. Jadi harus benar-benar representatif seperti hanya hanya usaha kita ya dalam membangun kehidupan yang demokratis supaya para wakil rakyat kita itu benar-benar bisa untuk mewakili aspirasi kita. Begitu ya. Juga kita ini harus membiasakan diri
Kita bebas berpendapat, tapi harus bertanggung jawab. Era media sosial sekarang. Nah, suka komenan? Enggak, kalau suka komen. Nah, tapi suka lihat? Suka lihat komen-komen orang lain? Ada yang kurang, coba kalian nilai. Apakah semuanya bagus atau ada yang agak kurang enak? Bahkan ada yang kurang enak. Kita bebas berpendapat, tetapi janganlah berpendapat yang membuat orang lain kita aja yang bacanya nggak enak, apalagi orang yang dikomentari. Ya, jadikanlah itu pelajaran untuk kita. Oh, saya tidak akan melakukan seperti ini. Saya akan melakukan sesuatu perilaku yang demokrasi, di mana saya mempunyai kebebasan berpendapat, tetapi saya akan berpendapat dengan bertanggung jawab, dengan tidak mendiskreditkan orang lain, dengan tidak membuli orang lain, ya, atau tidak memberikan kata-kata yang menyakitkan orang lain gitu ya di medsos dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab dan demokrasi gitu ya. Coba ada lagi pertanyaan, silakan. Siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Sadira Lia Siva. Saya ingin bertanya prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Terima kasih. Silakan. Kita dalam kehidupan demokrasi itu kan tadi ada perilaku-perilakunya. Nah, prinsip-prinsipnya itu seperti apa supaya kita melakukan kehidupan yang demokrasi? Ya, perilaku kita demokrasi kan ada prinsipnya tuh. Apa saja prinsipnya? Coba siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa? Oh, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nara Saratupa dari kelompok 4. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Jawabannya, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat, menyelenggarakan berbagai pemimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mematuhi serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Iya, terima kasih. Pertanyaan bagus, jawabannya juga bagus. Itu ya, banyak sekali prinsip-prinsip demokrasi. Suatu negara dapat dikatakan negara demokrasi itu jika suatu negara tersebut memegang prinsip-prinsip yang demikian itu ya, Naya. Ada kan prinsip-prinsip demokrasi universal yang tadi dibacakan oleh sebagian itu oleh teman kalian. Ya, harus menyelesaikan itu secara konflik itu secara lembaga. Artinya itu kita tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri. Di negara demokrasi kita ini berbeda-beda, itu sudah merupakan suatu hal yang biasa dan tidak masalah lagi, ya kan? Jika negara demokrasi perbedaan tidak apa-apa, beda-beda saja, tapi kita tetap hidup bersama dalam satu hal. Seperti semboyan negara kita apa nak? Coba, ada pertanyaan lainnya atau ada yang menambahkan? Silakan, Nak. Siapa? Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, ya. Ibu, tadi di LKPD itu kan yang depan ada tugas kelompok. Yang tadi kalian sudah isi selesai waktu di luar ruangannya ya. Nah, sekarang di belakangnya itu ada tugas mandiri, di mana kalian harus menyebutkan contoh-contoh perilaku yang demokrasi yang bisa kalian lakukan di keluarga, di sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, ya. Jadi kan tadi itu kalian secara berkelompok perilaku yang demokrasi itu seperti apa, gitu ya, poin-poinnya. Nah, ini yang bisa kalian lakukan. Jadi yang nyata kalian lakukan, ya. Silakan, Ibu akan bagikan LCK-nya itu. Ya, silakan tulis nama dan kelas ya, Nak ya. Tulis nama, kelas dan tanggal hari ini.
Sudah semua nak? Udah, Bu. Sudah cukup? Ya. Nah, silakan. Ya, coba. Kalian tuliskan. Jadi tidak usah banyak-banyak. Yang jelas itu harus menunjukkan kalian itu sudah paham bahwa saya ini harus berperilaku yang demokrasi dan perilakunya ini seperti apa saja ya. Jadi setiap poin dikeluarkan itu kalian cukup menyebutkannya satu saja. Lalu di masyarakat juga satu, bangsa dan negara juga satu ya. Silakan. Nah, seperti itu isinya ya nak. Ya. Jadi kalian cukup menyebutkan satu-satu saja, gitu ya. Contoh-contohnya setiap poinnya itu menurut kalian sendiri, gitu ya kan? Kalian insya Allah itu sudah melakukan perbuatan yang demokrasi, gitu ya. Kalian sudah melakukannya. Nah, tinggal diingat lagi, oh ternyata saya ini sudah melakukan di keluarga ini apa, gitu ya, perilaku demokrasi apa. Di masyarakat juga, oh saya pernah ini. Silahkan ingat-ingat lagi, diskusikan dengan teman-temannya, ditulis jawabannya. Nah. Silakan dikumpulkan, ya. Dikumpulkan kita kelompoknya, lalu kita kelompoknya boleh menyampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, KPD-nya juga dikumpulkan. KPD yang tugas kelompoknya juga dikumpulkan. Bagi belum? Sudah semuanya? Dari Bapak dan Ibu, ya, lalu dari apa pengalaman kalian dari di luar kelas dengan melihat video, juga dengan melihat lecture materi, juga mungkin pengalaman kalian sehari-hari di rumah tentang perilaku yang mencerminkan demokrasi sesuai dengan bahasan kita kali ini ya. Baiklah, kalau begitu siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, apa yang sudah didapat, begitu jadi kalian untuk melakukan apa? Yang menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa? Coba, silakan. Panitia, Bu. Oh, ya ini dulu lah. Wanita dulu terlebih dahulu. Ya, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Salma Fadila dari kelompok dari Jawa akan menyampaikan sebuah ini dan pembelajaran perilaku demokrasi ini saya telah memahami bagaimana perilaku demokrasi di sekolah, keluarga, masyarakat yang dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Dingrat dari kelompok 5. Dalam pembelajaran hari ini yang membahas tentang perilaku demokrasi dapat saya dimengerti dan dipahami secara langsung dan bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Jadi ya, itu kesimpulannya. Jadi kalian memang yang pertama itu berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Kalian sudah paham bagaimana nanti kalian akan berperilaku demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Gitu ya. Dan yang pertama yang harus kita syukuri dari pelajaran kita kali ini adalah kita harus bersama bersyukur
tidak hanya di dalam pelajaran ini saja, tetapi juga di dalam kehidupan yang sudah kalian lakukan. Oh, ternyata saya ini sudah melakukan perilaku yang demokrasi ternyata. Silakan kalian isi hal-hal tersebut di dalam lembar refleksinya, ya. Kasih nama dari kelas. Perilaku kewujudan nilai-nilai demokrasi yang kalian lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu apa saja. Oh, ternyata saya sudah melaksanakan ini, tuliskan. Itu yang saya direfleksikan. Karena perilaku demokrasi yang selalu kalian sudah melakukannya. Jadi kalian direfleksi apa saja. Kalian boleh dijelaskan, lalu diuraikan di sana. Saya ini sudah melakukan kampanye sesuai demokrasi seperti apa. Dapat dimengerti, nak? Tadi kan di kesimpulan saya sudah memahami, ya, akan perilaku demokrasi. Nah, di refleksi ini perilaku apa, dan nanti kalian akan bagaimana ketika kalian sebagai wujud rasa syukur kalian sudah memperoleh pengetahuan di dalam bahasa ini, lalu bagaimana kalian nanti akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah itu kalian bisa juga dituliskan di refleksi. Dimakan atau ajukan nanti itu yang ambil. Siapa yang saudara? Jelas? Ya, silakan refleksinya diisi. Apa yang akan kalian lakukan nanti, ya, kalian sudah melakukan apa yang dilakukan, perbaikannya seperti apa, karena kalian sekarang kan sudah memperoleh pengetahuan sebagai wujud rasa syukur kalian. Mana? Iya. Saya dikasih nama ya. Terima kasih. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Kita telah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Ya, bukan refleksi, dan karena karena materi bab demokrasi ini sudah selesai, ya, apa yang harus dicapai juga sudah dilaksanakan pada hari ini. Jadi untuk minggu depan, ya, coba diperhatikan sini, nak. Coba perhatikan. Jadi untuk minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian kedua, ya. Itu kan penilaian pertama itu untuk hak asasi. Kita sudah selesai untuk melaksanakan bab demokrasi. Jadi minggu depan kita bisa melaksanakan penilaian harian 2. Jadi persiapan sebaik-baiknya kalian menghafal di rumah, ya. Dan juga kalian bisa banyak latihan berdiskusi dengan teman sekelompok atau teman sekelas juga mengenai tentang perilaku demokrasi. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa konsultasikan ke ibu, baik kita secara langsung atau kita di grup WA atau langsung ke PKI juga tidak apa-apa. Dapat dimengerti, nak? Baiklah, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini ibu akhiri. Terima kasih, ya, telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ya, semoga dengan pembelajaran ini kita bisa mewujudkannya dengan rasa syukur kita
Jadi perilaku kita perbaiki lagi agar sesuai dengan perilaku yang demokrasi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.